Bang Nael, saya langsung ke Anda karena Bang Nael sebagai Ketua Umum Apsifor mengikuti langsung perjalanan kasus ini dan juga membantu proses penyelidikan ya. Temuan apa sebetulnya secara psikologi forensik yang akhirnya membuat Apsifor yakin ada rentetan peristiwa 2013-2021 yang akhirnya menjadi pemantik Arya Daru mengakhiri hidupnya? Ya, baik. Jadi sebelumnya sekali lagi kita sampaikan turut berduka cita kepada keluarga, kepada pihak-pihak yang pada mengenal almarhum yang pertama, lalu kemudian yang kedua kita doakan mereka. Jadi Mbak Sil, tentu ada psikologi forensik terlibat dalam suatu tim besar, interkolaborasi antar profesi forensik, di mana kemudian kontribusi kami adalah kami memberikan gambaran tentang konteks kehidupan almarhum. Nah, dari otopsi psikologis yang kami lakukan bahwa kami menemukan ada intinya adalah kondisi psikologis yang negatif di akhir kehidupannya, lebih seperti itu. Dan ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari faktor terkait dengan individu itu kan hidup dalam berbagai peran. Bagaimana peran sebagai seorang anggota keluarga, peran di masyarakat, peran juga sebagai profesional. Tentu hal tersebut berkolaborasi, berkontribusi terhadap bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Jadi tentu yang utama adalah kami melihat ada tema terkait dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Dialami oleh dalam hal ini adalah individu, oleh almarhum. Seperti itu. Bang Nael, bagaimana menjelaskan bahwa peristiwa yang sudah terjadi, katakanlah almarhum pernah mengakses layanan kesehatan mental pada tahun 2013, yang itu adalah 12 tahun lalu, kemudian 2021, 4 tahun lalu. Ya. Bagaimana menjelaskan kedua peristiwa itu dengan relevansinya sekarang? Kenapa sekarang akhirnya? Ya, betul. Ya, jadi tentu kita mengetahui bahwa secara umum ketika kita bicara mengenai individu dengan masalah kesehatan mental itu dia ada riwayatnya, Mbak Sil. Jadi upaya-upaya katakanlah ketika individu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu tidak sesuatu yang proses terbangun hanya 1 jam, hanya 1 hari. Tetapi ini ada riwayat. Artinya pada diri individu itu kita memahami bahwa masing-masing kita punya kerentanan. Tetapi kita pun juga punya hal-hal yang melindungi kita. Kita sebut kerentanan faktor risiko, kita sebut hal melindungi sebagai faktor protektif, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita tempatkan sebagai riwayat, gitu ya, ada faktor yang kemudian ini sudah terbangun sejak lama, katakanlah, gitu ya. Termasuk misalnya salah satu bicara tentang bagaimana faktor karakter atau kepribadian seseorang. Lalu kemudian yang kedua, kita juga memahami bagaimana kemudian ibaratnya nih ada tumpukan jerami keringnya, gitulah kira-kira, ya. Lalu kemudian di hal tersebut, kerentanan ini juga dipengaruhi oleh rangkaian peristiwa-peristiwa bermakna dalam hidup seseorang. Nah, lalu kemudian ada katakanlah kita sebut sebagai stresor, itu rangkaian bermakna. Lalu kemudian kami pun juga artinya secara umum pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental tersebut kita melihat mengapa sekarang, mengapa besok dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang bisa dikatakan mengeskalasi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kami semua termasuk para ahli kita kan nggak punya ground truth. Siapa yang paling tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang betul-betul melatar belakangi katakanlah adalah individu tersebut. Seperti itu. Tetapi simpulan tentu harus berbasis data. Ketika kita simpulan berbasis data maka kita harus pastikan data yang kita kumpulkan adalah data yang berkualitas. Artinya untuk upaya itu adalah kita pastikan metodenya tepat. Ya. Kita dalam upaya memahami suatu kasus tentu kita menguji berbagai skenario. Karena itu sesuatu hal yang sangat prinsip, ya. Tidak kemudian kita bias, mengkonfirmasi sesuatu yang sudah kemudian kita asumsi-asumsi yang kita kembangkan sebelumnya dalam melakukan pemeriksaan. Lalu kemudian kita pastikan metode, kita upaya mitigasi bias, kurang lebih seperti itu, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.